Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji sidang, pertama-tama mohon maaf sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Suji Priyanto dengan NIM 17210006 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring, materi menulis teks puisi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Ngamprah menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media audio visual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah kenapa saya mengambil judul tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti dalam pengajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tentang menulis teks puisi pada siswa sekolah menengah pertama, mengingat masih kurangnya minat menulis pada siswa, peneliti mengambil permasalahan ini sebagai penelitian. Yang akan diteliti adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Ngamprah. Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti mencari upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis teks puisi, salah satunya yaitu mengajar dengan menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media audio visual. Untuk rumusan masalahnya ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring, materi menulis teks puisi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Ngamprah menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media audio visual. Yang kedua, bagaimana respon siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Ngamprah terhadap pembelajaran daring materi menulis teks puisi menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media audio visual. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Ngamprah dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi menulis teks puisi. Yang keempat, kendala apa saja yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring, materi menulis teks puisi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Ngamprah menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media audio visual. Yang kedua, untuk mengetahui respon siswa terhadap metode sugesti imajinasi berbantuan media audio visual. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring. Yang keempat, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi guru dalam pembelajaran daring. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambahkan pemahaman terhadap strategi pembelajaran melalui penggunaan metode sugesti imajinasi berbantuan media audio visual. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Dengan penelitian ini, guru dapat mengembangkan pembelajaran teks puisi, tidak hanya memberikan teorinya saja, tetapi guru dapat mengembangkan pembelajaran teks puisi dengan secara praktis dan menghasilkan sebuah produk, dapat mengoptimalkan kemampuan guru dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, bagi siswa, dengan penelitian ini, siswa dapat mengembangkan pengetahuan tentang teks puisi dengan menggunakan kalimat dan kaidah kebahasaan yang benar. Dan siswa mampu membuat produk sesuai dengan unsur-unsur teks puisi dalam menunjang pembelajaran. Kemudian, menghilangkan kejenuhan siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, mengantarkan siswa dalam proses belajar yang menyenangkan, sehingga akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran. Kemudian, bagi peneliti, dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran teks puisi dan menemukan solusi dalam pembelajarannya, dan dapat menambahkan pengetahuan dari berbagai sumber yang didapat. Selanjutnya, menurut Syarifuddin, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan melalui internet sebagai platform untuk menyalurkan ilmu pengetahuan. Sedangkan teks puisi, menurut Wahyu Ningrum, merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan mengutamakan keindahan kata-kata.
Lalu, sugesti imajinasi menurut Siswanto adalah metode pembelajaran menulis dengan cara memberikan sugesti lewat lagu untuk merangsang siswa. Sedangkan media audiovisual menurut Prastowo adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar gerak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mulyadi, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menemukan dan menjelaskan sesuatu fenomena dengan menjelaskan beberapa variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sedangkan kualitatif menurut Mulyadi merupakan penelitian yang dilakukan dengan membuat deskripsi atau gambaran secara mendalam suatu hubungan antara variabel yang diteliti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif atau gambaran dan penjelasan numerik tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa yang terjadi selama penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, teknik observasi, yang kedua, angket, yang ketiga adalah tes. Menurut Sugiono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada pertanyaan dan komunikasi, tetapi objek-objek lain yang terkait dengan penelitian. Kemudian, kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sedangkan menurut Sanjaya, teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan subjek penelitian dengan cara mengukur kemampuan penguasa materi pembelajaran tersebut. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah observasi aktivitas siswa, observasi aktivitas guru, angket siswa, dan hasil tes siswa. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Yang pertama, hasil yang diperoleh dalam lembar observasi aktivitas guru pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua berada di kategori yang sangat baik dengan jumlah 95,31 untuk pertemuan pertama dan 97,05 untuk pertemuan kedua. Yang kedua, hasil yang diperoleh dalam lembar observasi aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan kedua berada di kategori yang sangat baik juga dengan jumlah 84,37 untuk pertemuan pertama dan 93,75 untuk pertemuan kedua. Yang ketiga adalah angket respon siswa. Dapat diketahui bahwa respon siswa terhadap pembelajaran daring materi menulis teks puisi menggunakan sugesti imajinasi berbantuan audiovisual dapat dikatakan sangat baik dengan hasil pertanyaan di atas 77,5% dengan 5 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif. Kemudian, dalam tes pengetahuan dapat diketahui bahwa soal dengan kriteria mudah berjumlah 10 soal, dengan kriteria sedang berjumlah 3 soal, dan dengan kriteria sukar berjumlah 2 soal. Secara keseluruhan, siswa sudah dapat menjawab soal-soal tersebut dengan baik. Hanya saja ada soal dengan kriteria sukar dan membuat 13 siswa saja yang dapat menjawab soal tersebut dengan benar. Selanjutnya, tes keterampilan siswa dapat diketahui bahwa siswa sudah dapat menulis teks puisi dengan baik. Walaupun pada 3 aspek yang dinilai yaitu aspek kelengkapan unsur pembangun puisi, pemilihan diksi dan gaya bahasa, dan rima. Kesulitan siswa terlihat pada aspek rima. Ada beberapa siswa dalam membaca teks puisi rimanya tidak bervariatif dan cenderung datar. Namun sebagian besar siswa sudah sangat baik dalam pembelajaran teks puisi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Berikut adalah hasil tes siswa dengan nilai tertinggi, nilai tengah, dan nilai terendah. Nilai tertinggi diperoleh oleh siswa dengan inisial AGA dengan nilai akhir adalah 95,3. Nilai tengah diperoleh oleh siswa dengan inisial RR dengan nilai akhir 76. Nilai terendah diperoleh oleh siswa dengan inisial NLI dengan nilai akhir 61,6. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran. Yang pertama sudah pasti jaringan internet yang tidak stabil.
Yang kedua, kegiatan apresiasi belum berjalan dengan baik karena pembelajaran dilakukan secara daring. Yang ketiga, kurangnya ide-ide unik dan menarik untuk mempertahankan perhatian siswa ketika pembelajaran daring. Yang keempat, belum mendapat terlalu banyak inovasi untuk mengajar secara daring karena pembelajaran daring ini baru dilakukan ketika pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah simpulan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran teks puisi menggunakan metode sugesti imajinasi berbantuan media audiovisual berjalan sesuai dengan RPP dan skenario pembelajaran. Kedua, hasil respon siswa terhadap pembelajaran dapat dikatakan sudah memenuhi harapan guru, dikarenakan hasilnya melebihi dari 50%. Yang ketiga, berdasarkan hasil data, dapat disimpulkan bahwa siswa mampu mengerjakan soal tes pengetahuan dan tes keterampilan dengan baik. Yang keempat, berkenaan dengan evaluasi diri guru, terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru selain jaringan internet. Salah satunya adalah guru cukup kesulitan untuk membuat suasana belajar daring ini sama menyenangkannya seperti dengan belajar tatap muka. Sekian dan terima kasih pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.